Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Dr. Andus Muhammad Hazib yang Tulibus Al-Madinah. Dukung FKSMM, like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan semoga mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahku ini manis rasanya, dimakan si anak dari Sulawesi. Ustadz Mutfi manis wajahnya, kalau datang selalu memikat hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan izinnya, kembali kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Seraya kita silaturahmi, sekaligus kembali menambah wawasan kita, khususnya ilmu agama. Semoga kiranya apa yang kita uraikan pada pagi hari yang berbahagia ini, diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin, untuk mampu memahami, sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah yang kita muliakan dan juga kita hormati, para grup YouTuber dan juga Satgas yang kita banggakan, bekerja siang malam, alhamdulillah tak capek-capeknya. Begitu juga para bapak maupun ibu hadirin yang berbahagia. Para bapak maupun saudara, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Situasi kita saudara hadirin hari ini Pak Bu memang berubah. Biasanya kita di masjid, alhamdulillah di kantor kepala desa. Sebenarnya ini implementasi dari syukur nikmat pada waktu yang lalu saudara hadirin. Sebab kita semua adalah merupakan satu ikatan yang sangat kuat melalui silaturahmi FKSMM, saudara hadirin, Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola. Jadi keberhasilan Bapak Kades sebenarnya juga keberhasilan kita bersama, saudara hadirin. Karena pada hakikat yang sebenarnya kita semua ini tim sukses. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, memang tahun ini Pak Bu, memang ada perubahan tentang tersebut hari Arafah atau hari Raya Haji. Cuman saya menghimbau kepada kita, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kalau menurut Imam Maliki, memang boleh mengikut tersebut Arab Saudi. Ya, boleh saudara hadirin. Insya Allah Arab Saudi kemungkinan besar hari Jumat tersebut hari Arafahnya. Jadi hari Sabtu mungkin hari raya hajinya. Indonesia bukan karena menurut hari Arafah di sana, tapi menurut bulan atau tanggalnya saudara adik. Menurut orang-orang Departemen Agama yang tersebut berkompeten dalam hal tersebut, pada saat waktu-waktu yang kemarin melihat hilal atau bulan belum kelihatan. Itulah sebabnya berbeda saudara hadirin. Jadi kalau Imam Syafi'i beranggapan seperti tak ada obahnya pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya di mana kita tinggal, seperti itulah hukumnya. Tapi bukan dengan arti kata salah, tidak saudara hadirin. Ya. Jadi mana tahu nantinya ada yang mau puasa tersebut hari Sabtu terserah, ada yang mau puasa tersebut hari Jumat terserah, atau juga ada yang tak mau puasa sama sekali terserah saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
Situasi kita saat ini adalah situasi berangkat haji. Kita bersyukur, alhamdulillah tahun ini Pak Bu ya sudah kembali dibuka. Cuman perlu kita sadari, yang pertama ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada bulan yang lalu, umur di atas 65 tahun tidak boleh lagi berangkat haji. Ini menurut orang Arab. Bukan menurut daripada tersebut Indonesia, tidak. Yang buat peraturan ini orang-orang Arab, saudara hadir. Lewat 65 tahun, satu hari aja tak boleh berangkat. Ya, tak boleh berangkat, saudara hadir. Kalau 2 jam, Pak Ustaz, wallahu a'lam bisawab, saudara hadir. Nah, karena situasi kita tersebut ini bulan haji, maka saya ingin tersebut ya menyampaikan satu ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan angkat derajat seseorang ke tempat yang paling tinggi, kata Allah, sebelum mampu ia mengorbankan harta yang paling ia cintai atau sayangi. Itulah sebabnya nanti kepada grup YouTube ya, judul tausiah kita pada pagi hari ini, saudara hadirin ya, dengan pengorbanan yang tulus ikhlas, Allah angkat derajatnya ke tempat yang paling tinggi. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, petunjuk ke jalan yang lurus, ada seorang yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar yang sangat alim, saudara hadirin. Pada saat seperti ini musim haji, ulama besar tersebut, Abdullah bin Al-Mubarak, pergilah ia melaksanakan ibadah haji. Ini tujuannya Pak Bu, supaya kita juga nanti mampu berkorban demi untuk yang baik, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah tadi kita dengar ada tersebut saudara kita melahirkan kembar 3. Kebetulan juga tersebut mungkin agak kurang mampu ya Pak Kepala Desa ya. Alhamdulillah kita bantu saudara alim ya. Enggak bisa 5.000, 10.000 pun enggak masalah saudara hadirin. Ya, sering saya sampaikan, ceramahkan di mana-mana. Kalau bersedekah tersebut ke dalam kota, jangan sampai tahu malaikat. Manusia aja pun kalau bisa, malaikat aja pun kalau bisa jangan tahu. Itulah sebabnya jangan sampai bunyi dia. Ya. Ya. Kalau bunyi dia nanti tahu malaikat. Ya. Karena biasanya kalau bunyi takkan ada apa-apanya itu. Biasanya saudara hadir. Tong kalau nyaring biasanya nggak ada apa-apanya saudara hadirin. Ya. Tapi kalau tak bunyi dia, insya Allah hebat saudara hadirin. Saya mah kayak tadi waktu mau masuk, nggak mau saya ngangkat lontongnya. Kenapa? Takut bunyi, saudara hadirin. Ya. Tapi alhamdulillah ada yang ngangkat, saudara hadirin. Ya. Ini baru tren pertama. Insya Allah menyusul. Tadi sudah dibisikkan Bapak Kepala Desa, kepada pembawa acara dan Ketua FKSM. Kemungkinan saya tidak pastikan. Saya pikir mungkin ada makan siang, saudara hadirin. Takbir, Allahu Akbar. Ya, ini jarang-jarang kita ngaji di kantor kepala desa. Ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Artinya berarti kantor kepala desa sudah kita ciptakan tersebut secara hakikat masjid. Itu hakikatnya, saudara hadirin. Ya. Kantor kepala desa sudah kita ciptakan secara hakikat masjid. Berarti mengawali karir yang sungguh luar biasa, saudara hadirin. Ya, kan yang paling aktif saya lihat cuman Bapak Sugeng Suheri kan yang paling aktif. Kepala desa yang lain ada juga, cuman 3 bulan sekali baru datang, saudara hadirin. Ya. Nah ini Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar, datanglah ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah bagi orang-orang yang mampu. Maksudnya mampu ongkos pergi, mampu ongkos pulang. Itulah sebabnya travel kalau kita bayar nggak mau dia ongkos pergi aja. Ya, harus ongkos pergi dan pulang. Kemudian mampu kesehatannya. Itulah sebabnya secara syariat Bapak Ibu orang pergi haji itu kalau bisa jangan memang tua kali. Kenapa? Kalau tua kali dia berangkat khawatir nggak pulang. Itu problemnya. Kalau muda kali pun tak tersandangnya hajinya. Kalau haji awak masih berani pakai celana pendek buka aurat belum cocok sudah hadirin. Apalagi imam kita tersebut tidak pantas seorang imam kalau tersebut masih berani buka aurat kemana-mana. Apalagi ada badannya pakai tato, tak boleh imam, saudara hadirin. Ya, terkecuali semua jamaahnya bertato. Apa boleh buat lah kan? Jadi catat malaikat, majelis taklim tato. Sama yang pernah saya sampaikan, boleh Pak Ustadz, ada yang nanya, boleh Pak Ustadz bencong imam? Boleh, saya bilang. Memang dibolehkan dengan syarat seluruh jamaahnya bencong semua, saudara hadirin. Ya. Si Abdullah bin Al-Mubarak melaksanakan tersebut syarat rukun dan wajib haji. Yang terakhir tawaf, saudara hadirin. Ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada punya travel, kalau mengajari orang bacaan tawaf itu jangan banyak-banyak kali. Kadang-kadang ada juga manasik-manasik haji ini, putaran pertama lain, putaran kedua lain, sampai seterusnya lain-lain. Susah orang ngapalnya. Salah satu-satunya ibadah yang paling gampang Pak Bu dikerjakan haji. Satu sisi. Kenapa? Tidak ada satupun bacaan haji yang wajib, tak ada. Semua sunat, saudara. Itulah sebabnya kalau nggak bisa kita putaran tawaf yang pertama bacaan yang sudah diberikan ustaz atau manasik haji, ya udah kalau nggak bisa hafal cukup tasbih aja. Subhanallah, alhamdulillah, wallah ilah. Itu saja bacaannya semua boleh. Kalau itu pun tak hafal lawak panjang kali, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya. Udah di situ semua itu. Siapa tahu kadang-kadang Pak pengalaman. Putaran pertama beda, putaran kedua beda. Belum hafal, dibaca sambil begini. Datang orang Habesi, negro maksudnya, orang-orang Turki. Pada saat kita baca, rap, kesenggol kawan itu jatuh. Kalau sempat diambil, insya Allah kepijak-pijak, saudara hadirin. Bukan tanggung. Orang Indonesia paling kecil-kecil, paling pendek-pendek kalau di sana. Makanya kadang-kadang kita orang Indonesia pakaian ihram kan ketiaknya kan ya terbuka itu sebelah. Jadi kalau kita pas nengok ke kanan kiri, rap pas ketiak kawan itu, saudara hadirin. Ya. Orang itu tinggi-tinggi, panjang-panjang, besar-besar. Setelah melaksanakan tersebut ibadah tawaf yang terakhir, seorang ulama besar nih, Abdullah bin Al-Mubarak, karena capek biasalah golek-goleklah dia tersebut di Masjidil Haram. Pada saat golek-golek berbaring-baring, tertidurlah si Abdullah bin Al-Mubarak atau ulama besar nih. Pada saat tersebut tertidur si ulama besar ini, mimpi dia Pak Bu, turun ia lihat dua malaikat dalam mimpinya. Malaikat yang satu nanya, wahai kawan, ada apa? Berapa orangkah gerangan yang haji pada tahun ini yang datang? Maka dijawab oleh malaikat yang satu lagi, wahai teman, ketahui olehmu, sesungguhnya yang datang haji pada tahun ini seogianya 600.001 orang. Tapi yang sampai kemari cuman 600.000 orang. Satu orang tak jadi haji. Kemudian bertanya lagi malaikat yang pertama, kalau begitu hai kawan, berapa orang yang diterima hajinya tahun ini?
Maka dijawablah oleh malaikat yang kedua, wahai teman, ketahui olehmu, sesungguhnya seluruh yang haji tahun ini 600.000 orang, tidak ada satu orang pun yang diterima Allah hajinya. Bukan tanggung. Kecuali cuma satu orang yang diterima Allah, tapi dia tidak sempat datang haji. Ya. Kemudian malaikat yang pertama nanya lagi kembali, kalau begitu, siapakah gerangan tersebut yang tidak datang haji tapi diterima hajinya? Maka dijawablah oleh malaikat yang kedua, wahai teman, sesungguhnya hari ini atau tahun ini seyogianya memang 600.000 satu orang yang haji, tapi yang datang cuma 600.000 orang. Seluruh 600.000 orang yang haji tahun ini tidak satu pun yang diterima Allah, kecuali hanya cuma satu orang yang haji yang diterima Allah, dengan amal ibadah yang ia perbuat diberikan Allah kemuliaan, derajat yang sangat tinggi, diberikan syafaat, diberikan kemuliaan, dijadikan Allah diterima 600.000 orang tadi. Seyogianya tidak diterima gara-gara amal ibadah tersebut yang satu orang. Kemudian malaikat yang pertama nanya lagi, minum kita dulu, agak aus sedikit ya kan. Iya, bisa minta tolong mas. Biar aja orang tua. Iya, susu bagus ya. Dan tua-tua ini harus banyak minum susu. Ya. Tapi susu yang bagus. Jangan seperti bulan lalu Satgas tak bisa datang. Kenapa? Sakit gigi. Orang banyak kali minum susu. Susu expired. Ya payahlah saudara hadirin. Ini Henry. Ini marah pula dia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, begitu sungguh luar biasanya tersebut. Satu orang tidak pergi melaksanakan ibadah haji, tapi diterima Allah hajinya dengan kemuliaan yang ia buat, akhirnya diberikan Allah syafaat dan kemuliaan kepada yang 600.000 orang tersebut diterima hajinya. Bertanya lagi malaikat yang pertama, kalau gitu siapakah gerangan orang itu? Dan apakah yang ia perbuat? Maka dijawablah oleh malaikat yang satu lagi, wahai teman, ketahui olehmu, tahun ini yang tidak datang haji tapi diterima hajinya, dan dengan kemuliaan yang ia perbuat akhirnya diterima Allah haji yang 600.000 orang. Siapakah gerangan? Dialah yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq dalam satu riwayat, Ali bin Al-Mujaffar dalam satu riwayat lain. Namanya tetap Ali. Jadi Ali bin Al-Muwaffaq kerja sehari-hariannya tukang sepatu. Tempatnya berdomisili di kota Damsyik atau Damaskus sekarang, saudara hadirin. Terbangunlah si ulama besar tadi, terngiang-ngiang di pikirannya, gerangan apa yang diperbuat kawan nih? Tukang sepatu bukan tanggung. Kemarin kita lihat di TV Bapak Ibu, kan ada penjual koran, alhamdulillah naik haji. Orang-orang tukang beca naik haji, pemulung alhamdulillah naik haji. Karena kalau sudah niat tersebut ditanamkan dengan benar, insya Allah. Makanya Bapak Ibu yang punya lembu, rumah sewa dan berbagai macam, janganlah nggak pergi haji. Kadang-kadang banyak di antara kita nunggu panggilan Pak Ustadz, sampai sekarang belum ada panggilan. Awas hati-hati. Banyak orang dipanggil, akibatnya apa? Nggak jadi haji, saudara hadirin. Panggil Israel, ya. Kadang-kadang kita begitu. Kenapa Bapak nggak pergi lagi? Kita lihat cukup semua. Rumah ada, rumah sewa ada, sawit kadang-kadang ada. Memang nggak banyak, 5 batang, 5 pohon maksudnya kan. Belum lagi tersebut ternaknya banyak. Kalau ditanya, belum bisa berangkat, belum bisa. Awas hati-hati. Tambah ke depan nih Pak Bu, bukan tambah gampang, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Peraturan ke depan nih belum tentu gampang tersebut. Kecuali nanti bapak-bapak, ibu-ibu ngangkat kami sama Pak Sugeng presiden, itu insya Allah. Tapi kan enggak mungkin lah kan.
Ya. Kita angkat aja kepada desa lagi tersebut, banyak orang nggak suka. Ya. Ya, kita tidak boleh saling menuduh, tapi begitulah nama manusia. Jadi kalau ada tersebut rezeki, artinya niat kita tabunglah supaya bisa berangkat. Karena 20 tahun lagi baru bisa berangkat, Pak. Bukan tanggung ya, 20 tahun lagi. Terbangunlah si Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar tadi. Terngiang-ngiang di benak pikirannya, gerangan apa yang dibuat oleh si tukang sepatu, Ali bin Al-Muwaffaq. Pergilah dia menelusuri di mana kampung tersebut tempat tukang sepatu. Istilah kita masuk kampung, keluar kampung sambil nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Numpang tanya, ya Pak, ada apa Pak? Ada apa Tuhan? Ini mau nanya, tahu nggak namanya Ali bin Al-Muwaffaq? Kerja sehari-harinya tukang sepatu. Oh itu sana Pak, maksudnya di ujung sana. Mencirip masuk ke dalam. Nah, misalnya. Jauh lagi. Masuk kampung, keluar kampung. Nanya kembali kepada orang kampung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa Tuhan? Kata orang kampung. Mau nanya. Itu yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq, kerja sehari-hariannya tukang sepatu. Di mana rumahnya? Oh itu sana, kota Damaskus. Nanti Bapak belok kiri, nanti terus belok kanan, insya Allah nyampe. Memang iya. Kalau nggak belok kiri, belok kanan, memang itu belokannya. Ya mungkinlah belok ke atas kan. Masuk kampung, keluar kampung lagi. Jumpalah. Terakhir, di depan pintu tersebut, si tukang sepatu. Sebagaimana layaknya kita bertamu. Tok tok wow, kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata tersebut, Abdullah bin Al-Mubarak. Dibukalah pintu, keluarlah tersebut si tukang sepatu. Ulama tersebut bertanya, mau nanya ya, ada apa Tuhan? Bapak yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq, kerja sehari-hariannya tukang sepatu. Benar Tuhan, ada apa? Masuk dulu Tuhan, masuk. Namanya kita punya tamu kan, masuk dulu Tuhan, masuk. Kasihkan minum, minum dulu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya namanya pula ya bertamu kan. Ya. Ada apa gerangan? Apa gerangan tersebut yang bisa saya bantu? Kata si tukang sepatu. Begini wahai Ali bin Al-Muwaffaq. Diceritakanlah kisahnya pada saat ia bermimpi. Gerangan apa yang telah engkau perbuat? Sungguh luar biasa amal ibadahmu. Padahal kau tidak tersebut melaksanakan ibadah haji. Ya. Oh itu wahai Tuhan. Sembari sedih si tukang sepatu menceritakannya. Kemudian ia berkata, wahai Tuhan Abdullah bin Al-Mubarak, sebenarnya saya malu menceritakan tersebut kisahku ini. Cuman karena Tuhan memaksa, terpaksa aku ceritakan. Kami sebenarnya suami dan istri saya memang sudah lama ingin berangkat haji. Udah lama. Dari tahun demi tahun kami kumpulkan dari hasil tukang sepatu. Rupiah demi rupiah, dirham demi dirham, sen demi sen. Sudah bertahun-tahun, wahai Tuhan, kami ingin berangkat sekali melaksanakan ibadah haji. Pada saat tersebut cukuplah duitnya, cukup dirhamnya, cukup uangnya. Mau berangkatlah kami tersebut musim haji, mau berangkat kami melaksanakan ibadah haji. Sebelum kami bayarkan ongkosnya, secara kebetulan istri saya Tuhan itu lagi hamil muda. Kalau istilah kita Pak, ngidam. Tahulah kalau orang ngidam perempuan nih kan. Kalau ngidam tersebut nggak aneh-aneh masih mendingan. Ya, kadang-kadang ngidam, tolonglah carikan mangga jam 3 malam. Sudah kita ambil, kadang-kadang tetangga pun memang kadang-kadang tetangga ini pun payah minta ampun pelitnya. Diminta bagus-bagus tak dikasih, dicuri kawan tuh malam. Ini mangganya, ya udah taruh situ. Oh, pikir mau dimakan, bukan. Dia cuma ingin nengok mangga, itu dia. Awak capek, dapat dosa lagi nyurinya, saudara hadirin. Makanya kadang-kadang nanti anaknya pun lahir tukang nyuri, saudara hadirin. Minimal nyuri kue ustaz, saudara hadirin.
Kadang-kadang kan itu, kita wirid kadang-kadang, Ustaz ngambil dulu, iya, habis bagian awak dibantai kawan itu saudara hadir. Jadi kalau yang aneh-aneh ngidamnya masih mendingan, ya kadang-kadang kan ada yang parah-parah, minta naik mobil Jaguar jam 3 malam, di mana mau nyari? Beratlah saudara hadirin. Ya, konsultasi pun kita dengan ketua FKSMM, di mana bisa naik mobil Jaguar, berat juga saudara hadirin. Ya. Tapi kalau dia minta tersebut jam 10 siang, tolonglah saya mau ke Pinang, naik apa? Naik ondong-ondong keliling kampung. Itu enak, nggak payah. Secara kebetulan wahai Tuhan, istri saya lagi ngidam. Pada saat kami ingin mau berangkat, itu ada tercium bau masakan yang sangat nikmat rasanya dari tetangga. Si istri saya ngomong, wahai kakanda, bang, ada apa? Tolonglah mintakan sedikit masak daripada masakan. Di mana cariinlah kata. Itulah sebabnya kita pun Pak Bu, kalau kita masak enak kata Nabi, kalau ada tetangga bagi saudara hadirin. Kalau tak bisa banyak, minimal istilah Nabi kuahnya pun jadilah. Tapi ini bahasa kiasan. Jangan nanti bapak istrinya masak dikasih tetangga kuah semua, bahaya. Masak soto kasih kuahnya, masak rendang besok kasih kuahnya, masak sop kasih kuahnya, masak kolak kasih kuahnya, masak lontong kasih kuahnya, akhirnya mencret tetangga dibuatnya saudara hadirin. Ya kuah melulu, apa nggak kacau? Ini kan bahasa kiasan. Makanya besok lusa, siapa tahu bapak tersebut, ibu ada kurbannya banyak, daging kurbannya maksudnya, kalau ada kita dapat daging kurban kita banyak, kebetulan ada tetangga kita Solokotok. Solokotok, ya. Iya. Orang non muslim bagi daging awak itu sedikit diperbolehkan saudara hadirin, sunat hukumnya. Kenapa? Karena hak bertetangga. Tapi panitia kurban tidak boleh memberikan kupon sama orang non muslim, tak boleh saudara hadirin. Karena tak ada tersebut jatahnya. Kita berikan bagian kita tadi karena hak bertetangga. Begitulah Islam itu. Ya. Cuman nanti kadangkala ini pula ada penyakitnya kadang-kadang. Karena baiknya kita tersebut, ada daging awak banyak kurban, kita kasihkan dagingnya, besok-besok masak pula kawan tu, dihormatinya kita saudara hadir. Kalau kita kasih daging, dia dikasihkannya congornya sama kita saudara. Ini yang bahaya kadang-kadang ya. Dia mengamalkan Islam tuh. Kalau ada orang berbuat baik, balas dengan lebih baik. Nah, dia amalkan, saudara ini. Apa ini? Bandrek. Oh, saya pikir itu bandrek. Udah nggak usah lah. Kalau ini nggak usah. Iya, baik lah ya kan. Iya, nggak masalah nih itu. Kupikir ada bandrek lain, itu lain lah. Iya. Nah, pesan sponsor tadi tengah 8 katanya kan. Ya. Tengah 8 kata pesan sponsor. Padahal kita jam 7 harus berhenti. Ya, undang-undang kan. Nah, kalaupun tengah 8 harus kita sesuaikan dulu. Oke nggak ketua FKSM? Kalau begitu dia persetujuan sudah ada. Nah, kalau tengah 8 udah dikala lembur itu, dikala lembur sudah itu. Hancur minat ya kan. Ya. Secara kebetulan wahai Tuan Abdullah bin Al-Mubarak, istri saya tersebut lagi ngidam. Terciumlah bau masakan yang nikmat rasanya. Saya carilah Tuan Abdullah bin Al-Mubarak, di mana masakan yang enak tadi. Pergilah saya keliling tersebut, nengok tetangga siapa yang masaknya. Rupanya dapatlah memang rumah yang memasak masakan tersebut. Setelah saya di depan pintunya, sebagaimana tadi bertamu, saya tokoklah pintu tersebut. Tok-tok, wow, kalau nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keluarlah wahai Tuan Abdullah bin Al-Mubarak, seorang yang sudah janda, yang sudah lanjut usia, sudah 70-an tahun. Apa gerangan? Begini wahai ibu yang sudah lanjut usia, saya kemari mau minta tolong. Apa gerangan?
Istri saya kan sekarang kan lagi ngidam. Jadi tadi dia pesan karena tercium bau masakan yang ibu masak. Minta tolonglah walaupun sedikit aja supaya sekedar melepaskan tersebut niat dan cita-cita daripada istri saya ngidam. Tapi apa gerangan yang terjadi Bapak Ibu? Spontan seketika menetes air mata si ibu yang sudah tua tadi. Wahai Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sepatu. Sebenarnya masakan yang saya masak ini sekarang haram untuk istrimu, tapi halal untuk kami. Heran dah si tukang sepatu. Wahai ibu yang sudah lanjut usia, kenapakah ibu berkata seperti itu? Apa gerangan yang terjadi? Kan sama-sama tersebut makanan, sama-sama manusia. Kenapa haram untuk istri saya, sementara untuk ibu kok bisa halal? Bertambahlah menetes lagi air mata si ibu tersebut tadi. Ketahui oleh wahai tukang sepatu Ali bin Al-Muwaffaq, sebenarnya saya punya anak yatim piatu 3 orang. Sudah hampir 2 hari 2 malam tidak makan, kecuali cuma minum dan makan makanan yang lain ala kadarnya. Kalaupun ada 2 hari ini berasap di rumah saya, itu tidak ada masak makanan, batu yang saya rebus, kata si ibu tersebut. Karena khawatir saya tersebut hari yang ketiga mati anak-anak yatim piatu ini nanti, andai kata nanti mati saya di padang mahsyar ditanya Allah, apa gerangan yang aku jawab? Sementara kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa gerangan orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak mau tahu dengan kehidupan anak yatim dan juga fakir miskin. Termasuklah ini tadi. Ya, makanya perlu memang kita bantu. Kalau tidak bisa 5.000, lebih bagus 10.000 saudara hadirin. Ya. Bapak-bapak yang merokok kan nggak ada yang 10.000. Mana ada 10.000 sekarang sebungkus? Nggak ada kan? Nggak ada 10.000 sekarang sebungkus. Beli setengah rokoknya, nggak mungkin mau orang separuh, berarti putuslah rokoknya, nggak mau. Ya. Lebih kurang sudah 2 hari 2 malam tak makan-makan. Karena saya khawatir besok anak-anak yatim piatu tersebut yang ketiga harinya takut saya mati di tanganku. Aku ambillah sebilah pisau. Pergilah saya dengan tanpa arah dan tujuan serta gentayangan atau sempoyongan. Ya. Berjalanlah tersebut tanpa arah dan tujuan sembari meneteskan air mata. Di tengah perjalanan, wahai tukang sepatu, kata si ibu yang sudah lanjut usia, jumpalah saya tersebut dengan seekor kibas yang sudah mati, atau beri-beri, atau kambing sudah hadir. Saya potonglah, saya keratlah dagingnya tersebut, sekedar untuk menyambung kehidupan anak-anak yatim piatu itu. Saya khawatir jangan sampai saya nanti mati di tanganku. Itulah wahai Ali bin Al-Mujaffar, tukang sepatu. Itulah masakan yang sekarang yang saya masak ini. Maka haram untuk istri tuan, tapi halal untuk kami. Ya, kata si ibu yang sudah lanjut usia. Si tukang sepatu pun bertambah menangis, dia sudah hadir. Itulah sebabnya Bapak Ibu kadangkala perlu kajian tasawuf itu supaya lebih terasa dia sudah hadir. Alangkah naibnya kita makan enak, tetangga kita sudah hadir. Betapa banyaknya orang di abad modern ini bolak-balik pergi haji sudah hadir. Saudaranya miskinnya luar biasa sudah hadir. Itu lebih abdul dibantu sudah hadir. Itulah sebabnya haji itu tidak perlu bolak-balik. Karena cuma sekali yang tersebut yang wajib. Makanya bila melaksanakan yang sekali, betul-betul laksanakan dengan bagus. 2, 3, 4 kali sudah sunat hukumnya sudah hadir. Lebih abdul kalau ada saudara kita, teman kita, kerabat kita yang susah, kita berikan ongkos haji, sama pahala hajinya sudah hadirin, luar biasa. Ya. Jadi sama dia sama pahalanya dengan kita. Ini kadang-kadang banyak kita nggak tahu diuntung, sudah hadir. Kadang-kadang ada yang sampai pamer, ujung-ujungnya ria sudah hadir. Kenapa? Tiap tahun pergi haji, tiap tahun pergi haji.
malaikat itu pun muak nengok awak, saudara hadirin. Sampai loh, kau lagi? Semalam kau? Iya. Jadi kok kau lagi? Ini. Kadang-kadang gara-gara kita Pak Bu berangkat, saudara kita yang sudah aturan berangkat tak jadi berangkat, saudara hadirin. Ya. Itulah masakan yang saya masak ini. Pulanglah si tukang sepatu dari tempat anak-anak yatim piatu tadi. Sampai pulang di rumah, ditanya loh istrinya, "Bang, gimana makanannya? Udah bang bawa?" Tak ada jawaban, saudara hadirin. Malah terisa-isa saudara suaminya. "Maya kelih nijang, kenapa bang nangis? Apa dipukuli sana?" Tidak, tenanglah wahai Dinda. Ya. Duduklah, duduk. Duduk, diceritakanlah. Wahai Dinda, sebenarnya tetangga yang punya masakan yang enak tadi. Diceritakanlah perihal tadi. Meneteslah menangis si istrinya, saudara hadirin. Akhirnya kompak, musyawarah, mupakatlah si suami tersebut dengan istrinya, si tukang sepatu. "Wahai Dinda, bagaimana pendapatmu? Kalau begitu, mari kalau kita sedekahkan kepada anak yatim piatu dan ibu janda yang sudah itu. Setuju apa tidak?" "Setuju bang." "Udahlah, nggak usah kita jadi berangkat haji." Pergilah mereka berdua, saudara ini, dengan meneteskan air mata membasahi pipinya dengan niat pada Allah, "Ya Allah, kami tidak jadi berangkat haji, ya Allah. Haji kami di depan pintu rumah anak yatim piatu ini, ya Allah." Inilah diceritakan si tukang sepatu Ali bin Al-Muwaffaq kepada seorang ulama tersebut. "Itulah yang aku buat Tuhan, amal ibadah. Maka kami tidak jadang melaksanakan ibadah." Ini yang digambarkan Allah tadi dalam Al-Quran. "Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah tidak akan angkat derajat seseorang ke tempat yang paling tinggi sebelum mampu ia mengorbankan harta yang paling ia sayang, yang paling cintai. Ya. Saya pun Pak Bu, maka terpikir saya waktu kami kemarin pergi melaksanakan zikir, tausiah dan salat tasbih bersama Ustadz Henro, Ustadz Zul dan juga Ustadz Saryaman. Di sana Pak, di Sindoraya, lebih kurang 80 keluarga Pak. Alhamdulillah, seumur-umur belum pernah orang berkurban di sana, kata Ustadz Saryaman, saudara hadirin. Itulah sebabnya sudah saya kumpulkan tersebut, sudah ada 4 orang. Karena saya tiap tahun sembari di masjid, di tempat lain juga saya buat. 2 tahun yang lalu itu perumahan-perumahan kumuh, saudara ini. Saya potongkan lembu itu yang 2 ekor pada tahun yang lalu, dibagikan semua habis, saudara hadirin. Dengan tetap kita berikan juga dia tersebut bagian yang berkurban kalau ia mau. Nah, ini rencana saya, saudara hadirin, tahun ini itu ke kampung Ustadz Saryaman. Tidak pernah motong di sana, saudara hadirin. Kemarin saya kasih juga pada tahun yang lalu perumahan-perumahan kumuh itu, Pak Bu. Ya Allah ya Rabbi, menetes air mata ibu-ibu itu, saudara hadirin, perumahan kumuh itu. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, kalau enggak begini enggak pernah kami tersebut makan daging. Nah, kalau kita menyadari Bapak Ibu, kalau kita di sini subhanallah, kita bolak-baliknya kita Pak makan daging. Makanya janganlah jadikan berkurban kita di kampung-kampung kita seperti berkurban di kebun. Kan di kebun itu kan tiap tahun kan ada potong lembu untuk dibagi-bagi. Itulah sebabnya hukum fikih memang betul. Hukum fikih 7 orang 1 ekor lembu. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan. Tapi yang paling bagus tuh 1 orang 7 ekor lembu. Sana dipotongnya, sana dipotongnya, sana dipotongnya. Sikit pun dia tidak bau lagi, saudara hadirin. Ini yang kita tanamkan, saudara hadirin. Dengan adanya forum kita tersebut, tak ada yang tak bisa dibuat. Karena Allah sampaikan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Supaya Allah angkat derajat kita, saudara hadirin. Karena kita kadang-kadang banyak pamer. Ada yang sampai 5 kali haji, saudara hadirin. Bahkan ada yang dipanggil haji, marah dia. "Bu Haja, jangan panggil aku Bu Haja." "Loh kenapa? Saya kan dah 3 kali, panggil 3 kali. Bu Haja. Amin-amin, jabang baik. Ya, amin-amin, jabang baik saya bilang ya.
Jadi saya harapkan kepada kita Bapak Ibu, kalau nanti siapa tahu ada rezekinya melimpah, saya doakan saudara hadirin. Saya kebetulan tahun ini, alhamdulillah, memang agak serat juga tahun ini, karena kurang banyak dapat THR saudara hadirin. Ya. Jadi untuk tahun ini nanti Ustadz Saryaman beserta orang dari sana itu sudah ada mengambilnya nanti. Nah, setiap tahun saya potongkan, saya bagikan, saya bawakan. Kalau ke Belawan kemarin saya bersama murid-murid. Ya. Jadi siapa tahu nanti tersebut di antara kita Bapak Ibu menambah menggenapkan tersebut 3 orang lagi ini 2.250.000 saudara hadirin. 1 orang dari Jakarta murid saya, 1 orang tersebut dari Sibolga, 1 orang lagi tersebut dari Palembang, 1 orang lagi Bu Hajjah Lena Tepu. Ya, kilometer istiqomah saudara hadirin. Jadi tinggal 3 orang lagi untuk 1 ekor. Makanya belum saya iakan Ustadz Saryaman, bisa Pak Ustadz tahun ini. Tunggulah dulu Ustadz, saya bilang. Karena saya memang kemarin waktu ke sana, subhanallah, sedih juga saya Pak melihat di situ. Ya, semua keliling kan Solokotok. Dari kampung itu lebih kurang 80 keluarga. Lebih kurang begitulah. Maka saya pesan di tiap tahun, itu lembunya harus 80 kilo. Ya, kebetulan ada teman kita tersebut harus 80 kilo. Andai kata tersebut kurang, dia tambahi. Makanya gampang untuk baginya itu 1 kilo saya buat tiap tahun, 1 bungkus 1 kilo daging bersih, lain yang lain-lain. Makanya menangis Pak orang tuh kalau kita kasih. Kalau kita di kampung-kampungan mana ada 1 kilo dagingnya bersih? Paling pun seperempat, kebanyakan ususnya saudara hadirin. Ya. Nah inilah yang mau kita coba praktekkan Bapak Ibu saudara hadirin. Supaya hidup kini, bagaimana supaya biasa berkurban. Kalau tak ada duit, minimal tenaga. Kalau tak ada tenaga, pikiran, ide, saudara hadirin. Kalau ada orang yang suka berkurban, jangan kita suka nyalah-nyalahkan. Allah, jangan saudara hadirin. Kadang-kadang datang ke masjid, asik nyalahkan orang aja kerjanya. Dia saja pun tak bisa apa-apa. Jangan saudara hadirin. Tenaga tidak, pikiran tidak, apalagi duit. Tak ada, cuma nyalahkan orang aja. Lebih bagus gak usah ke masjid kalau seperti itu. Bikin dosa, saudara hadirin. Nah inilah luar biasa pengorbanan si tukang sepatu ini. Ali bin Al-Muwaffaq. Untuk dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Supaya nanti terbuka kaji kita ini, Pak. Terbuka kaji kita tersebut. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalau kamu bersungguh-sungguh, saudara ini, insya Allah berjuang dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan buat jadi orang yang bahagia, orang yang menang, orang yang beruntung. Hidup ini sering saya sampaikan, tidak akan lama. Jangan pikir, saya masih muda kok. Awas, hati-hati. Dikirain muda nggak mati, malah lebih cepat matinya, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Banyak tanggungan. Kalau yang tua-tua nih, kadang-kadang lambat tersebut. Udah habis tanggungannya. Kemarin tanya orang saya, kenapa ya Pak Ustaz? Orang-orang merokok kadang-kadang lebih panjang umurnya. Memang lebih panjang, saya bilang. Bukan saya menyuruh Bapak merokok, enggak. Rata-rata penelitian saya sudah ini, orang-orang yang sudah candu merokok lebih panjang umurnya, saudara hadirin, daripada orang yang tak merokok. Kenapa Pak Ustaz? Cuman napasnya pendek, itunya bedanya. Umur panjang tapi napas pendek. Kenapa Pak Ustaz? Tenang pikirannya. Tengok sekali tarik, gaya dalam pergaulan, Ji Samsu. Tentang tariannya aja bukan tanggung, ya kan? Tenang pikiran tuh, saudara hadirin. Ya. Kenapa orang tak merokok kadang-kadang tersebut pendek umurnya? Kenapa? Karena suka kali jajannya nggak berhenti, ngemil aja, saudara hadirin. Bukan makanan aja yang ngemilnya, kadang yang tetangga-tetangga pun ngemilnya juga, saudara hadirin. Pendek umurnya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin. Ya, mohon maaf Pak ya, yang ngemil-ngemil tetangga, mohon maaf. Kita tidak saling nyinggung saudara ini, cuma sekedar nyenggol saudara hadirin. Ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Beginilah seyogianya tersebut kita umat Islam tuh kalau bisa. Jadi bukan karena banyaknya melaksanakan haji itu, enggak. Tapi berani berkorban, saudara hadirin. Karena kalau orang lain kita kasih haji, duit kita, itu dia wajib. Berarti sama pahalanya wajib. 7 orang kita kasih 7 kali.
Inilah yang dimaksud hadis Nabi. 7 kali ya karena Allah haji diharamkan neraka. 7 kali haji, bukan kita yang bolak-balik. Terkecuali umrah, sunat hukumnya sudah hadir. Tapi belum semua orang mampu sampai ke sana, imannya sudah hadir. Sayang kali dah Pak Ustaz, sayanglah. Ya berapa juta sudah hadir. Kabarnya tahun ini 36 juta. Tahun ini kabarnya 36 juta sudah hadir. Kalau Haji Plus sampai 200 juta sudah sekarang. Ya, saya bersyukur sekali, saya rasakan 2008 65 juta masih sudah hadir. 2008 berangkat Haji Plus 65 juta. Sekarang tidak bisa lagi Haji Plus pun berangkat untuk 1 tahun. Kalaupun kita 1 tahun, terpaksa sorongkan sedikit kabarnya sudah mencapai hampir 300 juta. Baru bisa berangkat 1 tahun tuh saya. Kalau tidak berat. Ya. Tapi karena Allah menghendaki tersebut dari yang tak masuk di akal kita, Pak Bu. Inilah makanya belajar pengorbanan yang ikhlas tuh. Nanti Allah ganti dengan yang lain. Ya. Itulah sebabnya semakin hebat mujahadah kita, semakin hebat pengorbanan kita. Ya Allah, lihat. Secara logika, Pak, tidak mungkinlah secara logika. Tidak mungkinlah orang yang 7 orang 1 ekor lembu dengan 1 orang 7 ekor lembu, tidak mungkin lebih hebat, tidak mungkin. Pasti lebih hebat, saudara hadirin. 1 orang dia berkorban, tapi 7 ekor lembu. Tapi kita kadang-kadang terpaku dengan hadis Nabi itu. Hadis Nabi tersebut cukup 1 orang namanya. Memang betul, cukup kepala keluarga. Kalau memang itu cuma rezekinya. Tapi kalau banyak rezekinya, hati-hati, jangan bapak-bapak ngotot. Siapa tahu bapak sudah pensiun, tak ada uang masuk, tak ada uang, di rumah saja kerja lagi. Istri awak banyak kerjaannya, banyak duitnya. Tiap tahun tersebut mesti nama bapak. Mana mau dia lama-lama seperti itu? Orang duit dia asik nama awak saja. Buat nama siapa saja boleh, sudah, kalau memang ada. Bagi antum pun begitu juga. Jangan congok kali awak. Tahun ini berkurban, sampai tahun yang akan datang masih ada dagingnya di kulkas tuh, saudara hadirin. Diundang nanti ustaz, itu juga lagi ditaruhkan. Hancur ya Allah, kerasnya minta ampun, copot gigi awak. Kalau memang banyak dapat awak bagiannya, bagikan lagi tetangga yang lain atau saudara-saudara. Makanya ada istilah hadiah. Kan sepertiga, hukum fikihnya sepertiga punya yang berkurban. Sepertiga tersebut punya hak fakir miskin. Sepertiga lagi hadiah. Ini hadiah ini boleh orang kaya, boleh ustaz-ustaz, boleh. Ini ustaz-ustaz ini nampaknya aja banyak jobnya, tak ada duitnya itu. Ya kita bukan nyinggung, saudara hadirin ya kan. Itu bagi dikasihkan, ya wajarlah. Ustaz ibu, ustaz bapak misalnya tersebut berkurban di kampung. Ya sementara tiap bulan ustaz Hendro, ustaz Jul, antarlah bagiannya. Nggak usah pun 2 bungkus, 3 bungkus, alhamdulillah. Jangan pula diantar kakinya aja. Itu pun kena penyakit kuku tadi. Bahaya kita, jangan. Hancur minah kita ya. Hampir tengah 8. Nggak boleh. Nanti kita adakan lagi tanya jawab. Siapa tahu kan mau ada tanya jawab lagi. Nah inilah pengorbanan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Memang sengaja hari ini Bapak Ibu, kaji kita memang kita tidak sambung. Bulan depan saudara hadirin. Yang seyogianya memahami rukun iman, percaya atau iman kepada Rasul-Rasul sudah hadir. Karena situasi kita tersebut memang sengaja kita suruh dan kita buat kajiannya lain saudara hadir. Jadi insya Allah bulan depan kembali minggu pertama atau ahad pertama kita sambungkan kembali kajian tauhid tasawuf kita. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan saudara hadirin semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan insya Allah sebelum kita tutup nanti doa kita berikan tajawab. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Selamat royo. Wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.